Saya suruh ngapain dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam 2 kali aman karena pilkadanya sudah selesai, Pak. Kemarin dikiranya mungkin nomor 2 ya. Walaupun dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tidak perlu serius Bapak Ibu sekalian. Kita santai saja. Saya tahu bagaimana beban penderitaannya sampean, apalagi pakai di paman ini. Yang saya hormati Kepala Kantor Penyelenggara Agama Kabupaten Mojokerto, mestinya beliau itu memberi walaupun 5 menit ya mestinya. Tapi nggak apa-apa, setelah saya nggak apa-apa. Melengkapi bukan menyambut. Saya hormati Kepala Bidang Bintang dan Penyelenggara Agama Jawa Timur beserta seluruh batin. Yang saya hormati teman-teman pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Timur dan teman-teman pengawas se-Jawa Timur, ini luar biasa. Saya nggak tahu apa niatnya tandingan dengan Selatnas, saya nggak tahu Pak. Karena protes dulu Selatnas yang paling banyak hadir Jawa Timur, maka kita tunjukkan katanya itu. Tidak boleh Pak. Itu namanya tidak lillahi ta'ala. Artinya tidak bersih, tidak boleh lomba-lomba untuk pamer kekuatan, tidak boleh. Saya harus bicara dulu. Maka niatnya dirubah dulu semuanya ini agar kemudian diridhoi Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Kita tidak sedang berkompetisi dengan siapapun, tapi kita sedang berkompetisi dengan diri kita untuk memberikan kebaikan yang terbaik kepada siapapun. Kan sudah semua ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Takut ada yang tidak disebut nanti protes. Maka sudah masuk di hadirin dan hadirat semuanya Bapak sekalian. Karena ada ketua panitia Pak, nanti protes ketua panitia. Gak berani protes loh. Yang pertama teman, yang kedua saya akan punya, oh saya protes. Pertama tentunya marilah kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita semuanya hadir di tempat yang insya Allah penuh kehangatan, karena tidak ada jarak kita penuh kehangatan. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian bersama dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undangannya jam 3, biasanya kalau diundang jam 3, setengah 3 itu saya sudah menunggu. Saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Kalau ditunggu itu kok seperti orang yang luar biasa, seperti orang hebat, padahal gak ada apa-apanya. Kanwil itu kan khadimuhum, kanwil itu pelayan Bapak Ibu sekalian. Apalagi di bawahnya kanwil. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Saya kalau sudah urusan dengan anak gak bisa Pak. Anak saya kan ini apa wisuda ya di masjid. Perhitungan saya jam 11 itu selesai. Maka jam 3, setengah 3 saya di sini. Ternyata skenario Tuhan itu bisa mengalahkan semuanya dengan skenario manusia. Maka sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud sedikit pun
untuk teman-teman yang menunggu menyambut, saya lebih baik tidak disambut daripada disambut Pak, apalagi terlambat. Ya termasuk yang di bawah saya juga begitu. Jadilah pemimpin yang menunggu, bukan pemimpin yang ditunggu. Itu adalah pemimpin yang benar, itulah pemimpin yang hebat. Apalagi bukan pemimpin Pak. Ya kita harus datang juga menunggu, menyambut kehadiran teman-teman semuanya. Dan itu nanti minta tolong ajarkan para teman-teman guru di madrasahnya masing-masing. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini bukan orang hebat. Kita ini bukan orang yang luar biasa. Kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Maka kalau orang biasa-biasa saja, jangan bergaya luar biasa Pak. Jangan bergaya hebat, jangan bergaya kemudian dibutuhkan, jangan bergaya dipentingkan siapapun dia, lebih-lebih sebagai pimpinan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jabatan semakin tinggi jangan semakin menjauhkan. Kenapa? Semakin tinggi jabatannya semakin banyak. Maka kalau kita menjaga jarak, semakin jauh dengan teman-teman di bawah, maka sungguhnya sama dengan kita menjauhkan kesuksesan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Maka jangan pernah kemudian memaknai jabatan itu adalah sebuah fasilitas, tapi jabatan itu adalah amanah yang harus dijalankan. Kita semua ini adalah sayyidul qaum. Apa tugasnya sayyidul qaum? Khatimuhum. Kanwil ini kan hanya gayanya Pak Kanwil, disambut yang saya hormati. Itu sesungguhnya kan usul Pak, belayan. Maka jangan bergaya Pak, di Kanwil jangan bergaya, apalagi tidak jadi Kanwil mau bergaya. Jadi pengawas misalnya Pak bergaya, mana? Hanya jadi pengawas bergaya, mau apa Pak? Wong sampai tidak bisa buat SK. Saya saja Kanwil yang bisa buat SK tidak pernah bergaya. Belum kan saya bilang, saya nggak mau serius, saya mau guyon-guyonan Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu bagaimana beban penderitanya sampai di sini berapa uang yang disiapkan. Saya nggak tahu yang hadir ini tulus ikhlas atau terpaksa, nggak tahu Pak saya Pak. Tapi tidak penting, lebih baik tidak ikhlas menyumbang daripada ikhlas tidak menyumbang. Ya. Saya tidak ikhlas, tidak mau menyumbang, yang tidak memberi manfaat. Saya tidak ikhlas tapi nyumbang, ada manfaatnya. Bukan begitu Pak ya? Saya siap Pak, nyumbang apa? Doa, banyak yang nyumbang doa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama silaturahim, katanya dalam hadis disebutkan silaturahim itu memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Memaknai rezeki jangan materi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kan bersilaturahim rezekinya akan ditambah karena nanti akan berbicara tentang transformasi digital. Maka pengetahuannya akan ditambah, pengalamannya akan ditambah, perspektifnya dari masing-masing pengawas itu akan ditambah. Kita sering memaknai silaturahim itu adalah dilapangkan rezekinya, hanya ngitung-ngitung urusan materi. Terlalu sempit, terlalu naif kita memaknai seperti itu. Maka sering-seringlah bersilaturahim, Pak, insya Allah pengetahuan kita, pemahaman kita, pengertian kita akan terus bertambah, sehingga kualitas kita akan bertambah. Ketika kualitas bertambah, reputasi kita akan naik. Ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab, maka kita akan dihormati dan dihargai Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena punya kualitas. Tetapi sebaliknya, ketika tidak punya kualitas, datang ke madrasah, kepala madrasahnya lebih hebat, gurunya lebih hebat, maka kedatangan jenengan tidak diharapkan. Karena tidak memberikan transformasi apapun.
maka reputasinya akan runtuh. Reputasinya menjadi tidak baik. Oleh karena itu, ayo sering-seringlah bersilaturahim, tapi tidak perlu kemudian sebanyak ini, Pak. Kalau sebanyak ini, ya nggak apa-apa, sekali-kali, setahun sekali nggak apa-apa, seperti tahun ini. Walaupun pakai lipat, yang benar itu ini. Kenapa? Tidak berharap bantuan orang lah. Kalau berharap bantuan orang lain, sesungguhnya katanya Allah, bukan katanya saya, siapapun yang berharap kepada bantuan orang lain, dia sudah syirik, karena berharap kepada selain Allah. Selain Allah, Pak. Kalau syirik berarti orangnya musyrik. Maka berharaplah selalu kepada Allah. Jangan berharap dipadekan ilmu, tidak ada ilmu. Itu tanda-tanda orang syirik itu, Pak. Guyon, jangan tersinggung. Kan saya bilang guyon, Pak. Maka kalau ada orang tersinggung karena guyonan, itu ada masalah dengan hatinya, ada masalah dengan jiwanya. Berarti hati dan jiwanya sedang itulah kira-kira Bapak sekalian. Ini yang tersinggung itu berarti hatinya dan jiwanya sedang sakit. Tapi insya Allah nggak ada yang terpaksa hadir, karena tidak ada yang WA saya. Berarti ikhlas semua. Ya Pak Ketua, ada yang WA? Nggak ada ya? Lebih baik terpaksa hadir, pasti akan mendapatkan ilmu transformasi digital dalam menghadapi tantangan kita menjalankan tugas dan tanggung jawab, daripada menggunakan ikhlas tidak hadir. Ini tidak dapat ini, Pak, tidak dapat pengetahuan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya yakin di dengan yang hadir hari ini, karena sudah mampu mengenali tentang dirinya secara jasadiah dan secara nafsiyah. Bagi yang tidak hadir, yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan kita ini tidak punya kekuatan dan kuasa apapun, Pak. Seberapa kuat kita akan memberikan pemahaman kepada seseorang, dan siapapun dia, kalau tidak mendapatkan hidayah, saya tidak yakin akan ada perubahan. Rasulullah saja dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam tidak mampu mengislamkan yang namanya Abu pamannya sendiri. Itu artinya apa, sekalian? Rasulullah tidak punya kekuasaan dan kekuatan kecuali kekuasaan dan kekuatan Allah. Ini Rasulullah. Kalau dia hanya seorang kambing seperti saya, Pak, dan bergelimpangan dengan dosa, melihat yang hijau-hijau itu masih bergerak hatinya ya. Ya maksud saya jilbabnya hijau-hijau itu, Pak. Bajunya maksud saya hijau-hijau itu. Maka tugas kita adalah mendoakan siapapun agar mendapatkan hidayah, dan tidak boleh marah. Misalnya ada guru-guru binaan jenengnya, sudah diberikan pemahaman kemudian nggak berubah-ubah, Pak. Jangan marah. Marah itu merugikan diri sendiri. Ya, saya sering mengatakan orang marah itu apa, Pak? Tensi darahnya naik, asam lambungnya naik. Kalau sudah asam lambung ketemu tensi darah naik, apa, Pak? Setelah stroke apa, Pak? Ngapain kita mau marah-marah? Memperdayai diri kita sendiri. Biarkan aja mereka itu mau seperti apapun itu. Kita doakan supaya mendapatkan hidayah. Dan itu tidak marah. Itu bukan karena dilatih, tidak marah, Pak.
Tidak marah itu karena digerakkan oleh yang namanya mudghah segumpal darah. Kalau hanya dilatih tidak marah, paling hanya 3 hari itu Pak. Tapi kalau digerakkan oleh yang namanya mudghah segumpal darah, karena darahnya seluhat baik, maka kalau mudghahnya seluhat itu nggak akan ada orang marah Pak. Jadi itu namanya apa ya? Marah, tidak marahnya naturalisasi Pak. Tapi yang original itu adalah tidak marah itu karena memang dikendalikan oleh hatinya, mudghahnya yang seluhat, dan ini sulit Bapak Ibu sekalian. Apa Pak Kanwil tidak pernah marah? Ditanya aja sama teman-teman. Saya tidak pernah marah, paling hanya Bapak Ibu sekalian kalau tidak siap membangun sati, silahkan cari tempat yang jenengan tidak bisa membangun sati. Bisa di luar Jawa Timur, bisa di luar Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Forwardnya sudah ada, tinggal eksekutif. Itu aja. Apa saya marah? Ya enggak marah itu pasti. Ini bagian dari apa? Membentuk mudghah menjadi seluruh integritas begitu sekalian. Dan itu harus dipaksa. Siapa yang memaksa? Dirinya. Makanya ada konsep untuk membentuk dirinya kita. Ini ada 3 hal. Yang pertama, yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan kepada siapa? Kepada diri kita Pak, bukan kepada orang lain. Kalau setiap diri kita yang hadir hari ini 900 sekian, yad'una ilal khair, menyerukan kepada dirinya berbuat kebaikan, ini berarti semua nggak perlu sudah satu sama ini kan enggak. Nah, yad'una ilal khair ini lagi-lagi Bapak sekalian, dari mana? Dari mudghah yang seluhat. Nah, pembentuk mudghah seluhat ini nanti tak kasih tahu jenengan gimana caranya membentuk mudghah yang seluhat. Gak apa-apa ya, agak lama ya. Karena penting Pak, pengawas itu adalah maha guru yang bisa membentuk siapapun, guru dan kepala madrasah dengan uswah hasanah, bukan dengan kata-kata yang baik, bukan rangkaian kata-kata yang bagus, bukan Pak. Tetapi dari uswah hasanah, dari contoh. Kalau contoh ya dari tonton Pak. Ya kalau contoh kan biasa, kalau tonton di atasnya contoh. Jadi penting Bapak sekalian, pengawas harus mampu yad'una ilal khair, menyerukan kepada siapa? Dirinya. Wahai saya, misalnya saya pengawas, wahai Bahtiar, saya tidak punya orang lain, kamu harus berbuat baik. Berbuat baik bentuknya memberikan kemanfaatan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kedamaian. Jangan kehadirannya bikin semua orang stres, bikin orang galau, bikin orang resah, bikin orang tidak nyaman. Saya nggak tahu yang hadir ini nyaman apa nggak nyaman, nggak tahu Pak. Nyaman? Nyaman beneran? Ya dibuat nyaman sendiri, sampean bayar sendiri, datang sendiri, untuk kepentingan sendiri. Kalau dirinya saja yang melakukan tidak nyaman, itu berarti ada masalah dengan mudghahnya, berarti mudghahnya fasadat itu Pak. Makanya kalau nasinya tidak enak, jangan tanya ketua panitia, oh sampean bayarannya segitu minta enak. Kalau ruangannya tidak enak, jadi nyalakan panitia, bayarnya hanya segitu Pak. Berarti yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan. Gak usah protes-protes, itu dirimu. Itu namanya yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan kepada diri kamu. Dan ini apa bisa? Bisa, asalkan mudghahnya selalu. Mudghah seluhat itu dari mana Bapak Ibu sekalian?
Mut'ah menjadi seluhat itu taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah. Gimana caranya dekat dengan Allah? Kita punya yang namanya wasilah, kita punya media, Pak. Apa? Salat. Saya mau tanya, yang di Sunda itu di Jamak Kosor kan nggak dulunya? Hah? Yang Banyuwangi di Jamak Kosor enggak? Hah? Yang mana itu? Jamak Kosor. Diskon itu barang tidak laku. Diskon itu adalah afki. Diskon adalah jutigu. Maka kalau sholat duhur dan asal jadi 4 rakaat, diskonnya 50%. Maka itu yang begitu-begitu itu afkiran itu, Pak. Bagaimana kemudian mut'ahnya menjadi saluhat? Sholat saja itu ke Allah, benar ini ada rusuh. Rusuh inilah ujian Bapak Ibu sekalian. Jangan maknai fasilitas. Oke, itu karena tubihul mahdurah. Pak kita sore tubihul mahdurah itu bukan selalu Pak Latif ya. Itu kiai saya masalahnya. Sekali-kali ngajari kiai saya kan nggak apa-apa. Saya kadbil, awas. Nah kita ini kadang bagaimana mut'ahnya menjadi saluhat, bagaimana kemudian dekat dengan Allah. Misalnya diskon-diskon Bapak Ibu sekalian, diskon barang tidak laku, diskon cuci gudang, diskon untuk afki. Sekali diskon sampai dapat paket up lagi tuh Pak, yang namanya saleh itu. Ya sel-sel kan saleh itu saja Pak. Kopiannya sudah tidak dilakukan, bakpianya sudah tidak dilakukan, maka 70% berarti ya Allah begitu murahnya kita ini. Bagaimana kemudian mau yad'una ilal khair? Padahal apa yang kurang dari Allah yang diberikan kepada kita, Pak? Hanya kita ini kadang-kadang kurang ajar ya. Jangan marah yang sini, saya bilang ini guyon. Karena saya bilang jenengan boleh marah, kita berarti kan saya juga Pak. Berarti sama kurang ajarnya yang ada di ruangan ini, yang diskon-diskon itu. Nah ini bagaimana kemudian mut'ahnya mau jadi saluhan? Bagaimana kemudian mau yad'una ilal khair? Tidak bisa Pak. Saya harus bicara tentang bagaimana menjadi seorang sufi, seorang bicara tasawuf. Kita ini sudah mau mati Pak. Ada yang merasa masih mau hidup. Kita ini umur kita hanya detikan Pak. Habis pidato bisa jadi saya mati Pak. Ya kalau saya mati ya mandikan, kuburkan Pak. Kenapa mau pusing-pusing? Khair. Ya punyalah khair dengan membuat mut'ah kita menjadi seluhan, menjadi satu taqarrub ila Allah. Jangan senang saleh up gitu ya. Sell up sampai 70 dari Pak. Saya yakin dengan begitu. Dan itulah yang akan membentuk darah kita menjadi darah yang selalu mendorong kita untuk yang ilal khair. Pengawas itu kan maha guru Pak. Supervisor itu kan maha guru ya. Maha guru itu gurunya siapa? Gurunya guru itu. Lah kalau maha gurunya tidak yad'una ilal khair, karena sebab tidak taqarrub ila Allah, seneng sholatnya bolong-bolong. Nah, terus mau jadi apa anak-anak kita? Jenengan memang tidak direct, tidak langsung. Tapi yang mempengaruhi, yang membentuk guru-guru itu adalah jenengan Bapak sekalian. Jenengan itu indirect, meminta pada guru-guru untuk seperti itu. Tapi kalau guru itu kan direct, langsung membimbing anak-anak kita, mengajak anak-anak kita. Tapi jenengan punya tugas dan tanggung jawab yang sama, hanya polanya dan bentuknya saja yang berbeda untuk membentuk anak-anak kita seperti yang kita inginkan. Maka ayo Bapak Ibu sekalian,
jadilah pengawas yang yad'una ilal khair. Yang kedua, jadilah pengawas yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Siapa yang diajak? Dirinya, Bapak Ibu sekalian. Wahai anak-anak sekalian, sholat duha ya. Terus pengawas sholat duha enggak ya? Kalau iya berapa rakaat? Kalau 2 rakaat itu terpaksa sejamin untuk gugur ke wajib. Karena sudah terlanjur kemudian nyuruh orang untuk sholat duha. Ya kalau hanya 2 rakaat itu saya yakin itu karena terpaksa itu, tidak tulus karena Allah itu, karena untuk menggugurkan kewajiban, karena kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh dan benci dan murka kepada orang yang hanya nyuruh, wahai anak-anakku sholat duha tapi enggak sholat duha. Sholat duha Pak 2 rakaat kan terpaksa gugur wajib, maka masuk kategori di situ. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena enggak ada keikhlasan untuk melaksanakan itu semuanya, dan jangan berharap mudwahnya akan menjadi mudwah yang seluhan karena kedekat takrub ilallahnya, karena terpaksa menggugurkan kewajiban, tidak ada ketulusan sama sekali. Oh, berat ya jadi pengawas. Kalau berat berhenti Pak jadi pengawas Pak. Jadilah pengawas yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada dirinya, maka orang lain akan meniru, ketika kemudian meneladani. Itu sama dengan mengajak orang lain, maka pahalanya 2 kali. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak dirinya, maka akan mengajak orang lain tanpa kata-kata. Bapak sekalian, maka jadilah uswah hasanah. Uswah hasanah Pak. Salat duhanya berapa Pak? 2. Ada Pak, berhenti sudah dalam salat duha itu terpaksa itu. Ada yang salat duha nunggu karena belum waktunya ya. Ada yang ingin menggugurkan kewajibannya minimal 3 salam Pak, dan berpahala. Awal-awal terpaksa, paksa akhirnya menjadi dia sama dengan manten baru itu Pak ya. Manten baru dipaksa akhirnya jangan ketawa berarti iya. Tahajudnya berapa? Yang minimal 11 rakaat lah dengan witirnya Pak. Kalau hanya 2 rakaat itu terpaksa itu, lebih baik gak usah itu. Nah, tingkat keseriusan ikhlas, katanya guru saya itu, kalau kita ini mampu mengangkat bata 10 kemudian mengangkat 5, itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu berarti totalitas. Apa yang kemudian kita miliki, kemampuan seperti apa itu Pak, totalitas itu namanya udahlah, datang jam sekian aja itu namanya tidak Ayo, makanya sholat tahajudnya itu kalau ingin mudwahnya menjadi sholat, dekatkan, mendekatkan diri kepada Allah itu ya tidak sholat itu Pak. Gimana? Mulai di malam ya tahajudnya 11 rakaat ya. Iya, 4 salam plus witir 3 rakaat. Masa berat Pak? Kalau berat berarti jenengan tidak mampu bertaaruf secara jasadiah dan nafsiyah, tidak mengenal diri jenengan secara fisik dan secara ruhiyah. Kita ini siapa sih Pak? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita seperti ini karena Allah. Bukan karena jenengan pinter, bukan karena kita hebat, bukan Pak. Bukan karena kita ini punya kemampuan, bukan. Itu semua karena Allah. Sehebat apapun kalau Allah tidak berkehendak, sepinter apapun kalau Allah tidak berkehendak, akan Allah memberikan mana kepada kita semua. Karena ini yang sudah lama mengabdi, senior, prestasinya banyak. Kalau tidak dipromosi, jangan protes. Kalau protes itu berarti dia tidak mampu bertaruh secara jasadiah dan nafsiyah.
Orang yang mampu bertaruh secara jasadnya dan nafsnya, dia akan mengenal Tuhannya, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan apapun. Semua itu karena Allah. Ilmu yang kita miliki karena Allah. Kesehatan yang sedang kita miliki juga karena Allah. Maka jangan pernah berpikir selain Allah. Itu berarti kita ini taruhnya sudah taruh jasad dia dan taruh sejarah nafsi. Nafsi ini menjadi penting Bapak Nusan, sehingga dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas itu hanya karena Allah, karena semua yang dilakukan akan diperhitungkan di hadapan Allah. Kita nggak apa-apa tegas, dicaci maki oleh orang, bersyukur. Kita menegakkan kebenaran di dolimi orang, bersyukur Bapak Ibu. Kita lebih baik dimarahi orang daripada dimarahi Allah. Kita lebih baik tidak cocok pada manusia, tapi cocok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita mau memikirkan manusia? Semua itu Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kulil hak walau kana murrah, katakan yang hak walaupun itu bagian dari ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Bisa enggak kira-kira kita ya? Jawabannya meragukan. Bisa enggak, Pak? Kalau tidak tegas berarti tidak mampu bertarung secara jasad dan nafsi, tidak mengenal dirinya, siapa dirinya, mengerasa semua dirinya adalah orang yang hebat, pinter, berkuasa. Apa Pak? Pinter itu ilmu itu milik Allah semuanya itu. Apalagi jabatan, kan milik itu hanya selembar kertas Pak. Lah iya, saya dipanggil kakak milik itu kan karena ada selembar kertas. Coba yang selembar kertas tidak ada, itu nggak ada yang mau memanggilkan diri. Apalagi yang bukan. Iya Pak, jangan dimasukkan. Kalau kita ingin membentuk mutlak menjadi seluruhan, oke lah, itu sudah selesai urusan takut Allahnya. Yang kedua, maafkan siapapun yang mendolimi kita, menyakiti kita, mencaci maki kita, merasani mau kita maafkan. Kalau dia memaafkan berarti dia masih manusia. Kenapa? Dia mampu bertaruh dengan dirinya, karena dirinya itu adalah manusia, yang namanya manusia mahalul khata' wan nis. Nah ini yang jadi masalah itu, tidak memaafkan orang, dia lupa bahwa dirinya itu adalah juga manusia yang bisa jadi suatu saat berbuat salah. Yang tidak memaafkan ini berarti ada masalah dengan hatinya. Hatinya berarti buatnya fasad dan rusak. Mengapa? Karena tidak mampu bertaruh secara jasadiah dan nafsiyah, sehingga tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal dirinya. Seakan-akan dia adalah orang yang sempurna, tidak punya salah dan hilaf. Maka maafkan siapapun yang mencaci maki kita, yang mendolimi kita, memfitnah kita, maafkan. Berarti dia masih manusia. Allah saja punya sifat Rahman Rahim. Kita ini makhluknya Allah, ciptanya Allah. Allah saja memaafkan, apalagi sesama ciptaan Allah. Terus apa kemudian yang membuat kita tidak mau memaafkan orang? Merasa paling baik, paling sempurna. Sempurna dari mana? Baik dari mana? Kalau ada guru begini-begini, maafkan ya. Wah ini nanti awas ya, nilai akademiknya asesmen ini sebenarnya kita kecil. Itu berarti hatinya rusak, mudahnya fasad, hatinya busuk. Ayo bersihkan ini. Kunci di sini. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbun. Jadi kalau mudghahnya saluhan, Pak, pola pikirnya baik, ada orang bahagia dia ikut bahagia, ada orang naik promosi bahagia, naik pangkat bahagia, sukses bahagia. Tapi ketika mudghahnya fasadan, bahagiamu deritamu. Jadi kalau orang bahagia, dapat nikmat, dapat ini, ada sengsara, Pak. Kenapa? Mudghahnya fasadan.
Kalau kebutuhannya fasadat agama, takarrub ilallahnya dipertanyakan, Pak. Dia berarti tidak mengenal dirinya bahwa dirinya itu siapa. Manusia itu mahalul khata' wa nis. Apa ada yang seperti itu? Maafkan siapapun Bapak Ibu sekalian. Biar sudah dia mendolimin kita, mencaci maki kita, memfitnah kita, biarkan Pak. Itu dia sudah berani siap menanggung resiko dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nanti maghrib masih panjang gitu. Itu bagian kode-kode itu Pak. Saya mumpung diberi kesempatan nih. Belum tentu diundang lagi. Tak cuci otaknya, tak cuci hatinya supaya jadi pengawas yang benar. Mau marah, mau tersinggung. Oh saya guyon malah. Yanhauna 'anil munkar, wahai Bahtiar, jangan membuat kedoliman, jangan membuat orang lain sengsara, jangan membuat orang itu resah. Itu namanya apa? Ya, apa? Yanhauna 'anil munkar. Nyuruh dirinya, jangan nyuruh orang. Kalau nyuruh orang, masya Allah, itu keahlian kita, gak perlu diajari, gak ada sekolahnya, gak perlu ambil wudhu itu. Kayak Pak, Anda ini salah misalnya itu Pak. Satu menjadi orang yang empat kembali ke siapa itu? Yang empat kembali kepada diri. Ya memang peribahasanya itu yang perlu dibalik itu Pak. Cuma di seberang lautan nampak, gajah di penutup mata kira maksudnya gampang tuh kamu salah, yang empat kembali ke diri. Itu namanya orang yang belum taruh secara jasad dia dan nafsi. Mau lanjut sampai Isa dilanjut Pak, karena levelnya menjadi pengawas yang itu ya'muruna, yan'una, yanhauna itu akan menjadi apa? Pengawas yang muflihun, yang beruntung. Nah, muflihun yang beruntung itu naik dari ta'aruf menjadi tafahum, tafahum menjadi tahun, menjadi takalum, menjadi ihsan. Oh ini bisa besok ya. Diundang lagi aja Pak. Gak usah bayar. Itu kalau berharap bayaran 100 ribu berarti syirik musyrik, berharap kepada selain Allah. Ya kalau dikasih rezeki enggak Pak. Ya boleh berharap kepada selain, pasti dicukupi. Kita ini kadang ya Allah kalau tidak terima ampun sepertinya kita sudah mau mati kelaparan, mati kekurangan, mati miskin. Hentikan terima amplop dari madrasah, itu namanya berharap pada selain Allah, musyrik syirik itu. Ini kan nggak ada ya di sini ya. Pak, saya mau ngomong ke jenengan. Ini mantan kepala madrasah. Ini Pak Kapit juga mantan kepala madrasah. Oh mantan. Jadi kalau ada pengawas dikasih amplop jangan senang. Habis itu sampai dirasa boleh lah, bulan sudah kan. Aduh Pak, sama dengan pengemis. Harga dirinya tidak ada. Paling uangnya 50, 100, 150, 250. Apakah kemudian harga diri kita mau ditukar dengan uang 250? Aduh Pak, kembalikan, kurang banyak itu Pak. Allah pasti mencukupi kebutuhan kita, tapi belum tentu memenuhi dengan ini prinsip Pak. Nah, jangan senang dari amplop habis itu sampai dirasani. Nanti balik lagi itu. Aduh Pak, sudah Pak. 250. Aduh, harga diri sana 250 ya Allah. Begitu nistapanya pengawas. Begitu rendahnya pengawas. Tolak itu Pak. Apalagi kalau PPP cair, iuran dirasani. Dah Pak, uang haram. Kalau dimakan tumbuh daging, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Daging-daging haram yang tumbuh karena barang-barang yang kita makan, barang-barang tidak halal, fannaru aula bihi, maka pantas dan layak ada di rekrena bin neraka itu. Apa rekrena paling bawahnya bin neraka itu Pak? Aduh Pak, sudahlah, tinggalkan itu zaman jahiliyah. Ini sebenarnya sudah zaman modern Pak. Termasuk saya ke madrasah, ke KUA, atau jangan sanggup ini saya.
diundang kasihan kalau dari sama nih Pak Gio disuruh ngasih materi sanggup nih gak apa-apa Pak. Tapi kalau monitoring disanggup nih haram tuh Pak. Arrosi wal murtasi finar itu. Hentikan tuh semuanya itu. Kalau ada teman-teman nih Pak tim disanggup nih mau laporkan saya besok, pasti saya sudah pindah itu. Ngapain mau dipelihara? Apalagi kan duitnya Pak, sama saja Pak. Udah waktunya sudah. Kita ini berharap kepada Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Bisa nggak Pak? Kalau tidak bisa berarti tidak mampu bertaruh dengan dirinya secara jasad dia dan taksi. Lumayan enggak? Saya sudah dikode balik juga. Kamu sekalian yang berbahagia, saya sebenarnya ingin lama-lama dengan teman-teman semua. Di hari malam ini harus geser ke kita. Kayak Jumat sekali lagi sama Pak Kabir di sini nih Pak. Kenapa tidak malam hari ini aja sekalian ya yang itu ya? Ya pokoknya saya hanya menjalani Pak. Ini yang terbaik menurut Allah, bukan menurut saya. Maka tidur saya itu di mobil. Bapak sudah nyampe. Ya karena kerjanya seperti ini Pak. Jual kitab seperti ini di kerjaan saya Pak. Dan saya akan terus berdakwah seperti ini. Karena adalah amalnya saya. Dan saya keluar dari lubuk hati yang dalam. Saya nggak punya rasa apapun dengan teman-teman semuanya. Rasa benci apalagi, rasa ini nggak ada Pak. Saya ini keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Karena saya ingin teman-teman semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Aduh, kalau dulu di hawa nafsu Pak, saya ini paling banyak dapat duit. Tapi dapat banyak duit habis itu tuh pertanyaannya di akhir banyak Pak. Nggak bener langsung. Masuk neraka ya. Saya ingin masuk surganya Allah tanpa hisab. Ayo Bapak sekalian, jadilah pengawas yang muflihun, yang yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar pada dirinya. Jangan tidak berbuat baik. Itulah kira-kira Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Guyon, jangan marah, jangan tersinggung. Kalau guyon ada marah tersinggung hanya orang-orang yang jiwanya sakit dan hatinya sakit. Mari kita buka acara silaturahim ini. Bukan silaturahim tandingan silatnas, tapi betul-betul silaturahim untuk mengakomodir pikiran-pikiran teman-teman semuanya dalam rangka meningkatkan kualitasnya, sehingga kita itu betul-betul menjadi sayyidul qaum khatimahum, karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Yang tidak hanya kita dikabul oleh Allah, yang ikut petugas haji insyaallah berangkat haji kan itu Pak. Yang belum lulus Allah yang tahu butuhnya. Kalau seprotes kalau protes berarti dia tidak bisa bertaruh dengan dirinya seperti manusia. Al-hadin ya waladul solih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf. Yang pertama keterlambatan, tidak ada kesengajaan. Kalau sampai mau mendukung saya, nggak apa, hukum saya akan terima itu semuanya. Dan memang saya salah. Kemudian yang kedua, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, menyinggung perasaan apa dan sebagainya. Itu semua semata-mata karena saya cinta dan sayang kepada Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fi bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.